berlaku juga bagi planet yang mengelilingi sebuah bintang ataupun sebuah bintang yang mengelilingi pusat galaksi. Akan tetapi jarang sekali digunakan. Bumi sendiri sebenarnya merupakan satelit alami untuk matahari, sedangkan satelit buatan adalah benda-benda buatan manusia yang beredar di ruang angkasa yang memiliki benda lain, seperti misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Berikut ini beberapa contoh satelit buatan, diantaranya yaitu satelit komunikasi. Satelit komunikasi itu adalah suatu satelit buatan manusia yang dipasang di ruang angkasa, bertujuan untuk telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang tinggi. Umumnya satelit ini menggunakan satelit pengorbit bumi rendah. Yang kedua, satelit astronomi adalah suatu jenis satelit buatan yang digunakan untuk mengamati galaksi, planet, dan benda luar angkasa lainnya. Satelit yang ketiga, satelit pengamat planet bumi adalah jenis satelit buatan yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit. Misalnya seperti satelit reconnaissance, tetapi ditujukan untuk penggunaan non-militer seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lainnya. Yang keempat, satelit mata-mata. Satelit ini jenis satelit buatan pengamat bumi atau satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan militer atau tujuan mata-mata. Yang kelima, satelit cuaca. Satelit ini jenis satelit buatan yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim di bumi. Yang keenam, satelit tenaga surya. Yang dimaksud dengan jenis satelit buatan yang diusulkan dibuat di orbit bumi tinggi yang memakai transmisi tenaga gelombang mikro untuk menyorotkan tenaga surya pada antena sangat besar di bumi yang dapat dipakai untuk mengganti sumber tenaga konvensional. Yang ketujuh, satelit navigasi adalah jenis satelit yang menggunakan sinyal radio disalurkan ke penerima di permukaan tanah yang bertujuan untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan. Pemanfaatan teknologi satelit komunikasi. Pemanfaatan teknologi satelit komunikasi. A. Satelit komunikasi sebagai teknologi baru. Hubungan jarak jauh pada mulanya memang bukan hal yang mudah, apalagi jika kondisi alamnya memang sangat berat. Tentu akan menambah lagi kesulitan. Secara normal saja, dari suatu tempat ke tempat yang lain baru dapat berhubung bila antara tempat tersebut terdapat jalan. Dalam hal hubungan antara suatu tempat dengan tempat yang lain, maka telekomunikasi juga mirip dengan manusia. Artinya, keterhubungan tersebut harus ditempuh secara fisik dalam bentuk kabel di hamparan bumi. Ini yang disebut sistem terestrial. Meski dengan cara ini pada akhirnya semua tempat dapat dihubungkan, namun dapat dibayangkan betapa beratnya hal itu dapat ditinjau dari sudut waktu, biaya, dan tenaga. Berkembangnya satelit komunikasi sebagai suatu produk kemajuan teknologi pada hakikatnya telah menandai bermulanya suatu era yang benar-benar baru dalam bidang komunikasi. Mengapa disebut demikian? Oleh karena itu, sebelum itu kemampuan satelit merupakan hal yang tidak terbayangkan sama sekali. Paling tidak kemungkinan itu belum tergambar hingga tahun 1945. Manakala seorang insinyur yang juga penulis fiksi sains tersohor, Arthur C. Clarke, memaparkan gagasannya. Pada tahun 50-an, John R. Pierce dari Bell Laboratories mendemonstrasikan kekayaan komunikasi ruang angkasa dalam menggunakan satelit awal Echo dan Telstar. Kemudian pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik yang cukup menggemparkan dunia saat itu. Pada tahun 1963, Amerika Serikat yang mengorbitkan satelit komunikasi geosinkronos pertama, yaitu SYNCOM-2. Secara umum, satelit dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama adalah satelit alam. Yang kedua satelit buatan, Polchin.
1973. Satelit alam mempunyai ukuran yang beragam mengitari primary celestial bodies. Contohnya bulan merupakan satelit dari bumi. Satelit buatan manusia diluncurkan ke orbit sekeliling suatu celestial body seperti bulan. Kegunaan satelit buatan adalah untuk komunikasi antar tempat di permukaan bumi, seperti untuk media komunikasi, radio dan TV. Menjadi suatu titik acuan untuk menetapkan suatu titik di angkasa, mengamati bumi dan lingkungannya, mengumpulkan dan melaporkan informasi ilmiah. B. Satelit komunikasi. Satelit komunikasi dapat menerima, memperkuat, dan memancarkan sinyal suara, musik, TV, telepon, telegraf dari suatu titik ke titik yang lain di bumi. Dengan kata lain, satelit adalah reflektor atau pengulangan sinyal-sinyal tadi dan memperkuatnya agar tetap dapat ditangkap. Kelebihan satelit komunikasi dalam memenuhi kebutuhan manusia berinteraksi terutama dikarenakan beberapa keunggulannya dalam mengatasi masalah jarak, waktu, kebebasannya untuk perlakuan tertentu yang spesifik. Secara teknis, satelit komunikasi memiliki dua karakteristik fundamental yang membuatnya menarik perhatian, yaitu membuat gelombang bandwidth yang luas dan sebagai konsekuensinya mempunyai kapasitas komunikasi yang luar biasa dan berkemampuan untuk melayani titik-titik tujuan yang tidak ditentukan lebih dahulu. Dewasa ini, teknologi telekomunikasi di Indonesia berkembang ke arah broadband internet. Sistem komunikasi satelit ada karena bentuk bumi bulat. Satelit membentuk bagian penting teknologi yang ada dewasa ini seperti komunikasi suara, video, dan transmisi radio, satelit TV, navigasi, GPS, remote sensing, pemetaan, dan satelit cuaca, dan internet. Teknologi broadband mencari kekuatan di tengah tingginya kebutuhan akan kecepatan data karena akses internet. C. Pemanfaatan satelit untuk kehidupan manusia. Sekarang, marilah kita lihat beberapa pemanfaatan yang utama dari satelit komunikasi untuk kehidupan manusia sehari-hari. Selain untuk berkomunikasi lewat telepon, radio, voicemail, satelit juga dimanfaatkan untuk broadcasting atau penyiaran. Manfaat utama dari teknologi satelit ini adalah untuk keperluan penyiaran baik radio maupun TV. Dengan potensi satelit untuk menerima dan memancarkan kembali sinyal siaran radio dan TV dapat diterima sepanjang dapat ditangkap oleh antena stasiun Indonesia keempat. Teknologi satelit telah membuat media penyiaran sangat mudah. Dengan teknologi satelit, kegiatan komersial, kegiatan perusahaan, dan kegiatan tidak swasta semuanya telah mendorong sangat tinggi. Teknologi satelit juga digunakan untuk menyiasat bencana alam sehingga tidak adanya yang bisa membantu. Teknologi satelit digunakan untuk badan darurat keamanan nasional untuk melindungi rakyat dari invasi. Manfaat tersebut sehingga sangat besar bahwa teknologi satelit telah membuat kehidupan manusia tidak mungkin dan ketiadaan. Jadi, sangat penting untuk mengetahui bagaimana teknologi ini membantu pelayanan penyiaran satelit dan apa manfaat tidak menyampaikan teknologi satelit. Dengan teknologi siaran TV, siaran radio, dan lain-lain, semua layanan ini tersedia melalui satelit teknologi yang dapat dimiliki sesuai dengan takaran Anda. Selain itu, jika
lain di Bournemouth adalah saat sebuah kamera video portable berkabel merekam suatu kejadian di Madrid dan dapat dilihat secara langsung di New York. Ini adalah salah satu kehebatan satelit yang memiliki kecepatan koneksi luar biasa cepatnya, sehingga data gambar dapat dikirim segera. Untuk jarak yang jauh, belum ada alat yang mampu mengalahkan satelit dalam kecepatan pengiriman data. Inilah salah satu penggunaan satelit oleh berbagai lembaga keamanan di berbagai negara. Tetapi tidak masalah, karena kini pelacakan lokasi lewat satelit bahkan sudah dapat kita nikmati dengan gratis dan mudah. Masukkan ke Google Earth dan ketik lokasinya. Beberapa wilayah di Indonesia bisa kita intip di sini. Bahkan kita dapat melihat jalur kereta yang melintas di Pulau Jawa. Tapi sayangnya, gambar di Google Earth ini tidak real-time, sehingga tidak semua lokasi ditampilkan sesuai yang kondisi saat ini. Dan kini Google memberikan fasilitas baru namanya Google Sky. Fitur ini melengkapi Google Earth yang sudah dipakai 250 juta lebih orang dari seluruh dunia. Dengan fitur baru ini kita dapat mengobservasi 100 juta bintang dan 200 juta galaksi di angkasa melalui layar komputer. Sekitar 5.000 yang memantau bumi dari atas lewat satelit. Dengan bantuan gambar-gambar kita lihat di api, tujuh teleskop berfungsi memotret objek-objek di angkasa dari bumi, di antaranya teleskop Hubble yang sudah berusia 17 tahun. Sebuah peta astronomi dibuat secara detail. Google bahkan melihat NASA atau National Aerospace and Space Administration sebagai antariksa milik Amerika Serikat untuk mewujudkan Google Sky. Cara kerja satelit. Berbagai macam satelit yang mengitari bumi pada orbitnya dikendalikan oleh sebuah master control station yang terdapat di suatu stasiun bumi. Pengendalian satelit ini memiliki sebuah jarak puluhan ribu kilometer dari bumi yang memakai sistem otomatis yang didasarkan oleh sistem pengendalian yaitu Three-Axis Body Stabilization dan Spin Stabilization Satellite. Three-Axis Body Stabilization salah satu jenis pengontrolan opsi satelit dengan berdasarkan sumbu koordinat X, Y, serta Z. Dari tiga sumbu tersebut akan dipetakan ke posisi pitch, roll, and yaw. 2. Spin Stability Satellite ialah sebuah metode pengontrolan satelit yang menggunakan suatu cara dengan menggerakkan bodi satelit dengan cara berputar untuk menuju ke posisi tertentu. Apabila secara teori satelit akan diam pada posisinya jika di orbit, pada suatu kenyataan bergeser dari orbit yang sebenarnya. Cara kerja satelit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara uplink dan juga downlink. Uplink ialah suatu jenis transmisi yang dikirim oleh bumi ke satelit. Sedangkan cara kerja downlink ialah suatu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Komunikasi satelit dan cara kerja satelit memiliki kegunaan. Satelit suatu repeater di langit. Satelit ini memakai transponder, yaitu suatu alat yang bisa memungkinkan adanya suatu komunikasi dua arah. Pada umumnya komunikasi satelit ini memakai banyak transponder. Hal lainnya memiliki peran penting dalam suatu jaringan komunikasi satelit ialah adanya sebuah antena satelit. Antena satelit ini digunakan sebagai penerima
suatu transisi pada setiap wilayah di bumi. Sedangkan pada satelit spacing, penempatan satelit ini digunakan dalam melakukan suatu transmisi dapat lebih mudah berdasarkan wilayahnya. Power system yang digunakan oleh satelit ini diperoleh dari sinar matahari yang kemudian diubah menjadi sebuah bentuk listrik yang menggunakan sel. Pada pesawat luar angkasa yang ada di ruang angkasa dalam jangka waktu yang lama akan membangkitkan tenaga dengan memakai suatu energi matahari. Pesawat luar angkasa bisa memperoleh suatu energi matahari dengan memakai suatu struktur seperti sayap yang berukuran besar yang bernama panel surya. Setiap panel surya tersebut tersusun banyak sel yang memiliki suatu ukuran lebih kecil surya agar untuk menghasilkan suatu tenaga listrik saat terpancar cahaya matahari. Sel-sel tersebut membuat suatu silikon. Panel surya hanya bisa bekerja jika saat menghadap matahari serta satelit. Serta sudah dilengkapi dengan sebuah sensor yang mencari suatu cahaya. Motor bisa menggerakkan suatu panel dan dihadapkan ke cahaya matahari. Satelit dilengkapi dengan sebuah sumber tenaga yang berjangka waktu lama 12 tahun, yaitu bahan bakar untuk dapat beroperasi. Satelit alami. Satelit adalah benda langit yang paling kecil beredar mengelilingi benda langit yang lebih besar atau planet dan tetap berada dalam gaya tarik benda langit yang lebih besar. Bersama-sama dengan planetnya, satelit beredar mengelilingi matahari dengan arah peredarannya sama dengan arah peredarannya planetnya dan bidang edarannya hampir berimpit dengan bidang edaran planetnya. Satelit alami adalah satelit yang sudah berada dalam tata surya dan bukan buatan manusia. Contohnya adalah bulan yang menjadi satelit alami bumi. Planet yang memiliki satelit terbanyak adalah Saturnus, sedangkan planet yang tidak memiliki satelit adalah Merkurius dan Venus. Satelit buatan manusia beredar mengitari bumi dengan orbit tertentu. Satelit ini diluncurkan dengan roket atau pesawat ulang-alik. Sputnik 1 adalah satelit buatan manusia yang pertama diluncurkan oleh Uni Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957. Satelit buatan. Satelit buatan adalah benda buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa dan beredar mengelilingi planet. Satelit buatan adalah suatu penerima dan pemancar wireless yang ditetapkan pada orbitnya di sekitar bumi. Satelit dibuat oleh para ilmuwan dan engineer yang akan ditempatkan di orbit mengitari bumi dengan berbagai misi dan fungsinya masing-masing. Salah satu contoh satelit buatan yang dimiliki Indonesia adalah satelit Palapa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, di mana satelit mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saya akan menjelaskan kelebihan dari media satelit. Kelebihan dari media satelit yaitu koneksi di mana saja, tidak perlu loss atau line of sight, dan tidak ada masalah dengan jarak. 2. Jangkauan cakupan yang luas, baik nasional, regional, maupun global. 3. Pembangunan infrastruktur yang relatif cepat untuk daerah yang luas dibandingkan dengan terestrial. 4. Komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik maupun dari satu titik ke banyak titik, serta broadcasting maupun multicasting. 5. Kecepatan bit akses yang tinggi, bandwidth yang lebar. 6. PC set bisa dipasang di mana saja selama masuk dalam
dalam jangkauan satelit. 7. Handal dan bisa digunakan untuk koneksi voice, video, dan data dengan menyediakan bandwidth yang lebar. 8. Jika ke internet jaringan akses mau langsung ke ISP, NAP router dengan keandalan mendekati 100%. 9. Sangat baik untuk daerah kepadatan penduduk jarang dan belum mempunyai infrastruktur telekomunikasi. Kekurangan media satelit yaitu 1. Besarnya throughput akan terbatasi karena delay propagasi satelit geostasioner. Kini berbagai teknik protokol link sudah dikembangkan sehingga dapat mengatasi problem tersebut, di antaranya penggunaan forward error correction yang menjamin kecilnya kemungkinan pengiriman ulang. 2. Waktu yang dibutuhkan dari satu titik di atas titik ke titik lain melalui satelit adalah sekitar 700 milisecond, sementara list lain hanya dibutuhkan sekitar 40 milisecond. Hal ini disebabkan oleh jarak yang harus ditempuh oleh data yaitu dari bumi ke satelit dan kembali ke bumi. Satelit geostasioner sendiri berketinggian sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. 3. Sangat sensitif cuaca dan curah hujan yang tinggi. Semakin tinggi frekuensi sinyal yang dipakai akan semakin tinggi redaman karena curahan hujan. 4. Rawan tebaran petir geledek. Sekian pembahasan dari kami tentang satelit. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dari pembahasan ini. Kritik dan saran dari Anda kami terima. Terima kasih.